Perjuangan kita, perjuangan kita, cita-cita harus itu tinggi. Untuk apa? Untuk memerdekakan Indonesia ini dari oligarki. Untuk itu saya mencalonkan cawapres tak lain dan tak bukan untuk memerangi oligarki dan memerdekakan Indonesia dari oligarki. Takbir. Pernyataan yang membuatnya harus dibully oleh warganet. Melalui laman Instagramnya, mantan suami Dewi Persik itu mendeklarasikan diri sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Sambil mengunggah fotonya dengan Anies Baswedan, ia menggunakan motonya. Ketika Novel Bamukmin dan Aldi Taher berebut jadi cawapres Anies, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Kalau ada pertanyaan apa sih prestasi Anies selama dia memimpin DKI, agak bingung juga sih untuk menjawabnya, karena kita perhatikan saja apa yang terjadi. Pada Juni 2022 lalu angka kemiskinan di DKI malah kembali ke situasi 15 tahun silam. Kemudian program OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediain tempat usaha dan dicariin pembeli kagak jalan. Apalagi OKOC Mart, jangan ditanya, banyak yang bangkrut alias gulung tikar. Sementara rumah DP 0 baru terbangun 780 unit dari target 232.000 unit. Itu pun yang terbangun tidak semua terisi karena syarat untuk mendapatkannya susah banget, yakni gaji atau penghasilan harus minimal 14 juta rupiah. Padahal saat masa kampanye dulu, Wan Anies mengatakan rumah DP 0 itu untuk warga DKI yang berpenghasilan rendah, yakni 7 juta rupiah ke bawah. Memang lidah tak bertulang, lain di mulut, lain yang dikerjakan. Dulu janjinya mewujudkan seluruh warga DKI punya rumah pribadi, tapi yang dia lakukan malah sibuk ngurusin JIS dan bule balapan mobil listrik Formula E. Hanya saja ada yang unik dari si Anies ini. Meskipun pencapaiannya saat menjadi gubernur DKI tidak seberapa, tapi elektabilitasnya cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei, ia selalu masuk 3 besar elektabilitas capres tertinggi bersama Prabowo dan Ganjar. Seperti menurut data yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Juni 2022 lalu, Prabowo bertengger di urutan teratas dengan 25,3%, kemudian disusul Ganjar 22%, setelah itu baru Anies 12,6%. Jelas elektabilitas Anies itu mengalahkan capres potensial lainnya seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Caimin, dan AHY. Lantas apa yang membuat Anies masih disukai meskipun tidak bisa bekerja itu? Ada beberapa alasannya. Pertama, ia pandai tata kata. Omongannya serta janji-janjinya yang manis tersebut yang membuat sebagian orang kesengsem sama dia. Padahal Anies sendiri saja belum tentu yakin dengan apa yang dia sampaikan bisa terwujud atau tidak. Kedua, mantan Mendikbud itu piawai dalam menghambur-hamburkan APBD DKI untuk pendukung dan simpatisannya. Bayangkan saja di tahun 2022 ini, Anies menggelontorkan dana hibah untuk ormas yang ada di DKI mencapai 352 miliar rupiah. Yang kita tahu sendiri bahwa ormas-ormas ini memang banyak yang menjadi pendukung Anies di Pilkada DKI 2017 lalu. Seperti Bang Japar, ormas besutan Fahira Idris, Bamus Betawi, ormasnya Haji Lulung, FPI, dan lain-lain. Termasuk MUI DKI sekarang sudah terang-terangan menjadi bazar RP Anies, pasca mendapat dana hibah 10 miliar rupiah per tahun dari Pemprov DKI. Ketiga gubernur yang dekat dengan Rizik itu pandai melakukan pencitraan. 11-12 lah dengan SBY, lihat saja, ia sering banget pamer penghargaan di medsos. Entah itu dapatnya dari mana, apakah beli atau dikasih cuma-cuma. Termasuk Pemprov DKI dapat WTP 5 kali berturut-turut. Padahal faktanya tidak seindah penghargaan tersebut. Seperti beberapa waktu yang lalu, lembaga survei Populi Center bikin survei soal apa saja program yang dijalankan Anies paling berkesan terasa manfaatnya bagi warga DKI. Hasilnya mayoritas responden malah menjawab tidak tahu apa prestasi Anies. Sedangkan kalau soal anggaran Pemprov DKI kelebihan bayar terus, seperti kelebihan bayar gaji pegawai 4,17 miliar rupiah, kelebihan pembayaran atas 2 pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik pada Sudin SDA Kabupaten Kepulauan Seribu senilai 1,59 miliar rupiah. Uniknya kelebihan bayar itu ditemukan oleh BPK, tapi BPK pula yang memberi opini WTP kepada Anies dan jajarannya. Apalagi itu namanya kalau bukan koplak. Nah, elektabilitas Anies yang tinggi ini pula membuat orang kepincut untuk menjadi cawapresnya. Setidaknya sampai saat ini ada 2 nama yang secara terang-terangan memperebutkan tiket itu. Siapa sajakah mereka? Pertama, Novel Bamukmin. Si Novel ini sepak terjangnya memang sudah familiar di mata rakyat Indonesia.
Ia sudah malang melintang berkarir di Ormas Radikal Besutan Habib Rizik FPI. Pernah menjabat sebagai Sekjen FPI DKI sebelum akhirnya diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2017 silam. Novel juga pernah mengaku kalau dirinya Habib padahal bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak pelak ia pun auto disebut Habib abal-abal atau Habib palsu oleh netizen. Kemudian yang membuatnya semakin terkenal, ia mempopulerkan kata fit sahat pada tahun 2017 silam. Lantas seperti apa Novel meyakinkan Anies dan calon parpol pengusung agar dirinya yang dipilih sebagai cawapres? Mengklaim didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia. Jelas itu merupakan angka yang luar biasa besarnya. Karena perolehan suara Jokowi saja yang notabene petahana pada Pilpres 2019 lalu hanya 85,6 juta. Kalau Novel sudah ngebacot pasti gak tanggung-tanggung. Warga plus 62 yang berniat jadi capres Anies berikutnya adalah Aldi Taher. Yang ini terungkap melalui postingan di Instagram @alditaher.official. Untuk meyakinkan warga dunia maya, Aldi pun menyandingkan foto dirinya dengan Anies dalam unggahannya itu. Bismillah, insya Allah 2024 capres, baca Al-Quran, rekam posting juga. Tulisnya memberi keterangan di foto tersebut. Sedangkan di unggahannya yang lain, Aldi menuturkan, Bismillah, insya Allah saya maju jadi wapres muda ganteng RI 2024. Modalnya baca Al-Quran, dana kampanye ada di kantong umat. Pada patungan, hahaha, cadas. Kedua orang ini, baik Novel Bamukmin dan Aldi Taher berdasarkan rekam jejak maupun berdasarkan primbon, sama-sama potensial dan sama-sama dapat untuk mendampingi Anies. Dan sama-sama tepat untuk mendampingi Anies. Dan biar gak ribut seperti Arya Wiguna versus Yang Subur, solusinya hanya satu, yakni biarlah Anies jadi capres dengan punya dua cawapres sekaligus, yakni Novel dan Aldi. Karena pendiri aksi cepat tanggap atau ACT saja, Ahyudin boleh kok punya istri 3, termasuk A.I. Jim punya istri 2. Seyogyanya Anies juga boleh punya cawapres 2. Kura-kura demikian, bagaimana menurut Anda? Distribusi sosial, layanan sosial bisa diselenggarakan dengan tepat, dengan mudah, dalam situasi itu ada yang bergerak cepat, ada yang bergerak tanggap, yaitu ACT, aksi cepat tanggap. Izinkan saya menyampaikan terima kasih. Anies tersudut, kalang kabut, badai ACT menggila. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Tidak dapat dipungkiri, kedekatan Anies Baswedan dan Ahyudin, sang penggagas ACT, atau aksi cepat tanggap yang sejak beberapa bulan lalu ia tinggalkan dan kemudian mendirikan GMC atau Global Muslim Charity.